rumors atau isu tentang penggeledahan rumah Jampitsus Febri Ardiansyah oleh pihak Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu nampaknya seperti ingin dibungkus, ditutup agar tidak tercium oleh masyarakat. Pihak Polda diam, pihak kejaksaan sama, sekali tiga uang juga diam mengatakan tidak ada apa-apa. Tetapi ternyata di zaman sekarang sulit menutup, membungkus aib-aib semacam itu. Beberapa video saya cuplik. Gini, kemarin ditangkap polisi di hotel mewah atas perintah pengusaha Cina, FYH. Siapa FYH? Ferianto Hongkiwang alias Bobohoa, makelar kasus kelas kakap di Kejagung. Orang kepercayaan Jampitsus Febri Ardiansyah. Kejati terima SPDP penculikan anggota polisi, status Ferry Boboho terlapor. Di tengah beredarnya isu penggeledahan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah, muncul pula kabar mengejutkan mengenai dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap seorang anggota Polri. Informasi tersebut terungkap dari beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 28 Juli 2025 yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam SPDP itu disebutkan bahwa Polda tengah menyelidiki kasus penculikan dan penganiayaan yang diduga melibatkan pihak eksternal. Asintel Kejati DKI Jakarta, Asep Santoni, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP tersebut. SPDP sudah diterima Mas, ya betul terkait kasus penganiayaan dan penculikan, kata Asep kepada Tribunnews.com, Rabu, 6 Agustus 2025. PLT Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Rans Fismi, juga mengonfirmasi isi SPDP tersebut dengan menyebut pelapor berinisial EA dan terlapor adalah Ferianto Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden ini bermula pada Jumat 25 Juli 2025. Seorang anggota Polri dilaporkan tengah melakukan penguntitan terhadap FYH yang saat itu berada di Bogor Cafe Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Petugas tersebut bahkan disebut-sebut sempat memotret kegiatan FYH secara diam-diam. Namun, FYH rupanya menyadari dirinya tengah dikuntit. Pria yang dikabarkan memiliki kedekatan dengan petinggi Kejaksaan Agung itu lalu menghubungi rekannya seorang perwira tinggi TNI untuk melaporkan penguntitan tersebut. Pihak TNI kemudian mengirim sejumlah personel ke lokasi. Anggota Polri tersebut diamankan dan diinterogasi di tempat lalu dibawa pergi oleh personel TNI dan dikabarkan sempat ditahan selama beberapa hari. Lebih jauh lagi, informasi menyebut bahwa petugas Polri itu sempat dibawa ke kediaman seorang petinggi Kejaksaan Agung untuk diinterogasi lebih lanjut sebelum akhirnya dilepaskan setelah adanya koordinasi antara pimpinan TNI dan Polri. Setelah dibebaskan, anggota Polri tersebut lantas melapor ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penculikan dan penganiayaan. Laporan itu kemudian menjadi dasar penyelidikan oleh penyidik yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPDP. Belakangan ini, Jampitsus itu kalau di kepolisian, kalau disetarakan bintang 3. Mau digeledah rumahnya oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Banyak sekali spekulasi yang berkembang di luar, apakah ini bentuk kemarahan polisi terhadap seorang Jampitsus secara personal, ataukah ada ego kewilayahan atau ego sektoral yang terjadi antara kepolisian dengan kejaksaan. Kita tidak tahu, nanti kita akan cari tahu apa yang abang lihat dari upaya penggeledahan rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, terima kasih atas waktunya. Sesungguhnya ketika kita melihat ada upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan, tentunya kita harus melihat latar belakang sebelumnya. Yaitu kasus yang dilakukan oleh Ferry Yanto Hongkiriwang di Hotel Borobudur. Ketika itu terjadi keributan Ferry dengan seseorang yang kemudian melibatkan institusi intelijen lainnya sehingga terjadilah penangkapan oleh pihak Polri terhadap Ferry. Nah, kenapa Ferry menjadi penting dalam masalah ini? Karena polisi pasti tahu untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Jampitsus, pintu masuknya melalui Ferry. Karena Ferry adalah orang terdekat Jampitsus yang selama ini kita tahu sebagai markus dan debt collector. Jadi kaki tangan Pak Jampitsus Ferry ini, Bang? Betul. Nah, tentunya ketika Ferry ditangkap, kemudian diminta keterangan, pasti ada temuan baru tentang keterlibatan
adanya nama Febri di situ. Gitu, Pak. Maka dari itu Polri mencoba untuk melakukan penggeledahan. Nampaknya problem dari Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah terkoneksi sangat kuat dengan seorang Markus yang namanya Ferianto Hongkiwang atau Ferry Boboho. Ya, ini berkelindan di situ, pasti praktek-praktek kejahatan, praktek-praktek kriminal yang dilakukan. Ya, maka kalau menyimak dari video-video yang saya cuplik di sini, mestinya ini harus membangkitkan kepedulian yang serius oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang membawai dua institusi penegak hukum ini. Bahwa di dua institusi ini ada problem, ada penyakit kronis yang sangat mendasar yang kalau tidak dikoreksi dengan radikal, dengan secepatnya, ini akan membahayakan penegakan hukum ke depan. Artinya, penegakan hukum tidak akan pernah berjalan jujur, fair, adil, dan objektif. Singkatnya, tidak akan pernah mungkin penegakan hukum itu akan berjalan profesional sebagaimana dapat diharapkan. Tetapi, pasti penegakan hukum semacam ini dipenuhi dengan nuansa kemafiaan. Atau dengan kata lain, penegakan hukum pasti penegakan hukum yang tidak sehat. Jadi, harapan kami sebagai rakyat kepada Presiden Prabowo betul-betul mau peduli terhadap fakta semacam ini untuk mengambil tindakan korektif yang radikal, bahkan yang fundamental dan menyeluruh atas institusi-institusi aparat penegak hukum. Jika Presiden Prabowo benar-benar mau dipercaya oleh rakyat, mau mendapat dukungan dari rakyat, baik untuk 5 tahun ini maupun untuk 2029 yang akan datang. Itu catatan saya dan salam merah putih.